Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam surat Roma pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang tidak baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Indonesia adalah negara yang plural. Kepelbagaian yang ada di tengah-tengah negara kita. Berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama ada di tengah-tengah negara kita. Tetapi yang paling mencolok perbedaan yang ada di tengah-tengah negara kita adalah perbedaan agama. Dan kita lihat kemarin-kemarin banyak sekali terjadi mungkin perbedaan pendapat yang sangat mencolok di antara agama itu sendiri. Oleh karena itu banyak sekali agama yang menilai satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita sering menilai agama-agama yang lain. Bahkan kita menghakimi agama orang lain. Dan tidak berhenti di situ, sebab sesama orang percaya pun kita saling menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling suci? Siapa yang paling kudus di hadapan Tuhan? Akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam kesombongan rohani. Inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Karena mereka adalah umat yang ditentukan Allah untuk menjadi umat pemenang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan kemenangan yang diberitakan oleh bangsa Yahudi. Kesombonganlah yang diberitakan oleh bangsa Yahudi. Suatu ketika ada 3 orang pemuda yang sedang duduk. Mereka sama-sama saling menyombongkan orang tua mereka. Pemuda yang pertama berkata, ayahku hanya duduk dan memeriksa ini dan itu, dia dapat duit. Ternyata ayahnya adalah seorang dokter. Lalu pemuda yang kedua tidak mau kalah. Dia berkata, ayahku duduk dan mendengarkan cerita orang, dia mendapatkan uang. Ternyata ayahnya adalah seorang psikolog. Lalu pemuda yang ketiga dia tidak mau kalah. Ayahku 15-20 menit berbicara. Setelah dia berbicara, 3-5 orang
mengumpulkan uangnya. Ternyata ayahnya adalah seorang pendeta. Setelah berkhotbah, mengumpulkan persembahan. Ini adalah cerita yang sederhana, tetapi menonjolkan kesombongan. Dan ini adalah tipikal dari manusia. Banyak sekali kita menyombongkan agama kita. Memang sebagai orang percaya kita harus yakini bahwa kitalah yang benar. Bahwa kitalah yang ditentukan Allah untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan untuk menjadi kesombongan. Apa keunggulan kita di antara yang lain? Keunggulan kita sama dengan orang Yahudi. Keunggulan orang Yahudi adalah dinyatakan firman Tuhan kepada mereka. Dinyatakan hukum Allah kepada mereka. Dan demikian juga kita sekarang ini. Kita lebih daripada yang lain karena kenapa? Firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Tetapi itu bukan untuk menjadi sebuah kesombongan dan penilaian untuk agama yang lain. Sebenarnya pernyataan firman Tuhan yang diberikan kepada kita menjadi sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab untuk menjadi pewarta firman Allah. Tanggung jawab untuk merubah firman Tuhan menjadi perilaku kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Firman Tuhan menyatakan kepada kita agar kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Lalu, apakah kasih itu telah kita wartakan di tengah-tengah dunia ini? Apakah kasih Allah yang telah kita rasakan, kita beritakan kepada sesama manusia? Kita melihat bahwa banyak sekali orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Dampak di dalam ekonomi, PHK dan yang lainnya. Lalu sebagai bentuk kasih Allah, apakah kita berbuat sesuatu kepada mereka? Atau kita hanya duduk diam, menonton tanpa berbuat? Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita bahwa bumi ini penuh dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Firman-Nya telah dinyatakan kepada saudara dan kepada saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, beritakanlah firman Tuhan. Rubahlah firman Tuhan menjadi karakter kehidupan kita. Rubahlah firman Tuhan menjadi perilaku kita di tengah-tengah dunia ini. Tunjukkan kasih-Mu. Sebagai orang yang mengasihi sesama. Sebagai orang yang mengasihi dunia ini. Marilah kita putus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dengan apa? Kasihilah para perawat, kasihilah para medis yang bekerja keras di rumah sakit. Baiklah kita tinggal tenang di rumah. Itu adalah bentuk kasih kita. Kasihilah sesama manusia yang terkena dampak dari ekonomi. Berbuatlah sesuatu kepada mereka. Dan hal yang ingin disampaikan juga firman Tuhan kepada kita adalah mengenai kesetiaan Tuhan. Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita penuh dengan kesalahan, tetapi kesetiaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, kesetiaan Tuhan kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita melihat diri kita. Tiliklah diri kita masing-masing. Apakah kita setia kepada Tuhan kita? Karena kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu apakah pola kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini menunjukkan kesetiaan? Setialah terhadap firman Tuhan. Setialah terhadap hukum Allah di tengah-tengah dunia ini. Tunjukkanlah siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan HKBP mengajak kepada kita pada minggu ini dengan topik kesetiaan Allah. Kita telah merasakan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan nafas kehidupan sampai sekarang ini. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhanmu. Nyatakan firman Tuhan. Nyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Nyatakanlah firman Tuhan melalui pola
kehidupan kita. Saya percaya bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itu dapat kita nyatakan melalui pola kehidupan kita. Baiklah firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada saudara dan saya bukan menjadi sebuah kesombongan. Tetapi menjadi sebuah pola kehidupan. Karakter Kristiani, karakter firman Tuhan, dan kesetiaan itulah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan percayalah, Tuhan setia memberikan kasih-Nya. Tuhan setia memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan setia memberikan berkat dan rahmat kepada kita. Selama kita setia kepada Tuhan, kasih Tuhan akan nyata. Selama kita setia kepada Tuhan, rahmat dan berkat-Nya akan nyata di dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Misericordias Domini. Selamat setia kepada Tuhan dan selamat menyatakan firman Allah melalui karakter kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, firman-Mu telah Kau nyatakan kepada kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah memilih kami untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar mempunyai kerendahan hati. Biarlah kebenaran yang telah kami ketahui, kami nyatakan melalui pola kehidupan kami. Ajarilah kami untuk setia akan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu setia terhadap kami. Baiklah melalui kesetiaan kami Tuhan, bumi ini penuh dengan kasih kemurahan Allah. Dengan kesetiaan kami Tuhan, bumi ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.